Hai guys, Charlie di Sambat Ngoding dan di video kali ini kita akan belajar cara koneksi Laravel dengan database. Ya, aku tahu teman-teman pasti udah banyak yang tahu cara koneksi Laravel dengan database. Cuman di sini aku buat video karena agar sesuai dengan alurnya aja. Jadi mulai dari kita instalasi, terus kita belajar tentang sistem blade, kemudian sekarang kita udah mau masuk ke CRUD. Dan untuk CRUD sendiri kita harus paham bagaimana cara koneksi ke database. Ini untuk mencakup teman-teman yang baru belajar Laravel. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar Laravel, yuk kita belajar bareng cara koneksi Laravel dengan database. Let's go. Okay, let's go. Alright guys, dan di sini kita akan buat tutorial yang singkat aja tentang koneksi Laravel dengan database. Jadi sebelum kita mulai, jadi aku udah buatin beberapa hal. Mulai dari yang pertama aku udah buatin database-nya. Di sini aku buat database Laravel. Caranya itu kita tinggal jalankan dulu SAM-nya. SAM-nya kita harus aktif. Kita harus install dulu SAM-nya kalau belum ada. Kemudian kita jalankan Apache dan MySQL. Oke, kalau udah kita buka localhost /phpMyAdmin. Kemudian tinggal new database di sini. Kalian buat kasih nama, misalnya di sini kan kasih nama Laravel. Kemudian aku klik create, maka kita udah berhasil membuat database Laravel di sini. Nah, selanjutnya selain itu aku juga buatin satu routing. Jadi di sini aku udah buat routing ke URL check connection. Tujuannya adalah di sini aku mau coba cek koneksi ke database-nya apakah sudah berhasil atau tidak. Ya kan? Kalau misal berhasil, nanti berarti Laravel kita sudah berhasil terkoneksi dengan database. Tapi kalau misal belum, nanti muncul error connection, misalnya connection failed kayak gitu. Nah, di sini aku buatin satu controller bernama user controller, dan di sini aku juga importkan user controllernya. Kemudian kalau misal kita cek atau kita buka di browser dengan check connection, dia akan mengarah ke user controller dan mengarah ke check connection. Dan kalau misal kita cek di user controller, di sini juga sudah ada function check connection. Oke, kita coba buka check connection-nya dan hasilnya adalah testing, yang artinya routing kita sudah berhasil mengarah ke function check connection yang ada pada user controller. Oke, next, gimana cara koneksi ke database-nya? Gampang, kita untuk buat function untuk checking database atau cek koneksi ke database, kita tinggal use illuminate. Oke, packages. Support packages db. Nah, di sini kita menggunakan library-nya Laravel yaitu db untuk pemanggilan database nantinya. Kita bakal sering banget menggunakan ini untuk nge-get data atau import data atau delete data. Intinya semua yang berhubungan dengan database kita bisa menggunakan ini sebelum kita nanti masuk ke Eloquent. Oke, kalau udah kita bisa gunakan script ini try. Oke, di sini aku pakai db.2 connection. Oke, terus ke get video. Oke, get video, video-nya itu nah oke. Terus kalau misal berhasil aku return. Kalau di sini codingannya berhasil, aku return connection success. DB connection success. Nah, kalau gagal connection failed. Oke, kayak gini. Jadi kalau misal kita lihat dari codingan ini untuk cek koneksi database, try dan catch itu digunakan untuk istilahnya itu kayak mencoba codingan ini, mencoba codingan yang ada di dalam try. Kalau misal berhasil maka tampilkan. Kalau misal gagal, maka munculkan yang throw atau catch. Jadi gagalnya apa, maka ini yang ditampilkan. Kayak gitu. Jadi fungsinya itu sama kayak if, hanya saja di try ini menurutku sih lebih simple karena memang digunakan untuk error exception kan.
Oke, kita bisa coba cek sekarang, kita refresh, cek connection, dan munculnya adalah DB connection failed. Artinya Laravel kita masih belum terkoneksi dengan database. Lalu gimana cara koneksi dengan database-nya? Gampangnya adalah kita tinggal masuk ke env, kita klik env-nya. Kemudian di sini ada DB connection. Nah, ini yang bakal kita isi. DB host, di sini kita isi localhost saja karena kita menggunakan local server atau kita installnya di komputer kita, dan kita bukanya kan juga pakai localhost kan untuk ininya database-nya. Maka di sini kita bisa pakai 127.0.0.1 atau localhost, itu bebas. Kemudian DB portnya 3306 karena kita di sini menggunakan MySQL dan defaultnya adalah 3306. Kemudian database-nya, nah ini adalah nama database-nya kita. Nama database-nya kita kan Laravel. Berarti di sini juga kita isi dengan Laravel. Oke, kemudian username, karena kita installnya di lokal dan nggak ada username dan password, maka kita juga isi username dengan root dan passwordnya 0 kayak gini. Oke, kalau udah kita bisa cek lagi koneksinya dan hasilnya adalah connection success. Dan ketika connection success seperti ini, artinya Laravel kita sudah berhasil terkoneksi dengan database. Oke, sebenarnya ada cara lain selain lewat DB connection, yaitu dengan cara kita update-nya lewat config database. Nah, di sini kita bisa deklarasi URL-nya kita lewat sini. Tapi ini akan aku jelaskan di video yang lain aja. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan dua database. Itu dalam satu Laravel. Nah, itu kan menarik ya. Tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya saja. Oke guys, kayak gitu aja. Jadi itu adalah cara untuk koneksi ke database. Jadi sebelum kita masuk ke CRUD, yang dimana akan ada get, terus kemudian ada delete, ada update data, kan kita harus koneksi ke database terlebih dahulu ya. Dan di sini adalah video yang cara untuk koneksi ke database-nya. Sangat mudah dan ya teman-teman pasti udah banyak yang tahu. Tapi ini untuk teman-teman yang emang baru belajar dan ngikuti kursus Laravel, kursus ala-ala Laravel yang udah aku buat. Dan ya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, subscribe channel ini. Dan sampai jumpa kembali di video Sambat Ngoding selanjutnya. Bye-bye.